Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang kita rasakan. Hari ini nafas kita masih terhembus, mata kita masih bisa melihat, lisan kita masih bisa bicara, masih bisa berzikir. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanda kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tidak pandang apakah dia taat atau tidak taat, semua Allah Subhanahu wa ta'ala kasihi dan rahmati. Maka oleh karena itu ya ibadallah, hari ini betapapun ada di antara kita yang selalu pernah meninggalkan sholat, berat masih rasanya untuk sembahyang, paling tidak ingatlah napas yang kau hirup hari ini itu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah dia untuk mengingat dia, gunakanlah dia untuk taat, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkanlah dengan lisanmu alhamdulillah. Bisa jadi ucapan yang sederhana itu ialah yang akan mengundang hidayah ke dalam hatimu, sehingga hatimu menjadi lembut, menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang membuat seorang perampok yang sangat ganas. Ia tidak merampok, melainkan dia harus membunuh orang yang dirampoknya. Tetapi ketika mendengar ayat itu, hati yang keras bertahun-tahun menjadi lembut, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu berbunyi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Fudail bin Iyad. Siapa yang tidak kenal beliau? Apabila beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya, tidak satu pun di majlis itu yang mendengar nasihat beliau, melainkan hatinya yang keras menjadi lembut kembali. Dulu sebelum beliau itu taubat, beliau adalah seorang perampok yang ganas. Tidak satu pun orang-orang yang ada di Baghdad dan sekitarnya itu berani berjalan di tengah malam, karena mengingat ada Fudail di tengah jalan yang akan merampok dan membunuh kita. Yang mempunyai niat musafir akan menghentikan niatnya jika malam sudah tiba, karena takut Fudail bin Iyad. Suatu hari Fudail bin Iyad menaiki sebuah tembok untuk mendatangi kekasihnya. Di sela-sela beliau menaiki tembok tersebut, terdengar ada orang yang membaca alam ya'ni lilladzina amanu an
takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang saatnya hatimu wahai orang-orang yang beriman untuk takut pada Allah? Belumkah datang rambut putih itu kepadamu? Belumkah datang tenagamu yang dulu kuat hari ini mulai melemah, mulai berkurang? Belumkah datang saatnya mata yang dulu tajam memandang hari ini dia sudah tidak bisa melihat lagi? Belumkah datang saat itu sehingga hatimu itu belum juga takut dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala? Bergetar hati Fudail bin Iyad. Saat itu ia langsung kembali ke tempatnya. Kemudian sudah sampai di tempatnya, ia mendengar lagi ada dua orang yang hendak musafir. Kemudian dia mengatakan, sebaiknya kita tunda safar kita ini karena ada Fudail bin Iyad. Dalam hati Fudail bin Iyad, ya Allah, ya Tuhan, mereka takut kepadaku sedangkan aku tidak pernah takut kepadamu. Betapa celakanya aku. Mereka takut kepada manusia seperti aku dan aku tidak takut kepadamu yang maha kuasa, yang maha kuat, yang memiliki neraka jahanam, yang memiliki adab siksa yang pedih. Berpuluh-puluh tahun hari ini aku berumur 40 tahun lebih, belum juga takut kepadamu ya Allah. Maka saksikanlah ya Allah hari ini aku taubat kepadamu, aku kembali kepadamu, dan aku jadikan ya Allah tanda taubatku dengan berada di Masjidil Haram di dekat Ka'bahmu. Maka mulai saat itulah semua apa yang keluar dari lisan ucapan perkataan Fudail bin Iyad mengandung hikmah-hikmah yang luar biasa yang meluluhkan hati yang keras. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan sudah dekat. Ramadan ini selalu diinginkan oleh semua orang, termasuk baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan nafas kami ya Allah, agar kami dapat berjumpa dengan Ramadan itu. Dosa kami terlalu banyak ya Allah, lalai kami terlalu banyak ya Allah. Kami tidak ada harta untuk pergi bertawaf di Ka'bah mensucikan diri kami ya Allah. Tidak ada uang kami untuk datang ke Nabi-Mu mengucapkan salam, meminta syafaatnya. Maka paling tidak panjangkan umur kami ya Allah, agar dapat berjumpa dengan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Alhamdulillah hari ini, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Umur ini masih kita rasakan, nafas ini masih bisa kita hirup, jantung ini masih kita rasakan detaknya. Makanan tidak putus Allah sediakan untuk kita. Maka sadarlah wahai ibadallah, betapa beruntungnya kita. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Sangat beruntung sekali orang yang panjang umurnya, Allah berikan umur yang panjang dan baik perbuatannya. Akan tetapi terkadang jemaah yang dimuliakan Allah, saking banyaknya kita fikirkan dunia, kita sibukkan oleh urusan kita, maka hati ini jarang mengingat Allah. Sehingga apa yang terjadi, hati ini menjadi keras. Ramadan datang, ada Ramadan maupun tidak ada Ramadan, tidak ada yang bergetar dalam hati ini. Tidak ada rasa sadar betapa beruntungnya saya. Biasa-biasa saja. Tahukah kita ya ibadallah, Allah dengan perjumpaan kita dengan Ramadan, Allah sayang kita semua. Allah ingin yang tidak sembahyang itu masuk surga dengan datangnya Ramadan. Allah ingin orang-orang yang masih pelit, tidak membayarkan zakatnya, kurang sedekahnya, agar dia masuk surga dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan lingkungan semua baik, mendukung kebaikan itu. Semua orang bersedekah, semua orang sembahyang, sehingga yang tak sembahyang pun malu untuk tidak sembahyang.
Maka betapa beruntungnya kita ya ibadallah. Baca ayat ini, renungi dia. Belum datangkah masa untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala? Umur kita terbatas, jemaah yang dimuliakan Allah. Umur kita terbatas, kesempatan sehat ini juga terbatas. Maka manfaatkanlah. Jangan sampai kita sudah tertidur di atas pembaringan baru kita mengatakan aku ingin sembahyang, aku ingin meninggalkan kebiasaan buruk. Lakukan hari ini, biasakan hari ini. Dengan apa? Yang sudah terbiasa dengan lingkungan buruknya, maka hendaknya dia tinggalkan lingkungan itu sekarang juga. Cari orang-orang yang baik, cari orang-orang yang menyebut nama Allah, cari majelis-majelis zikir. Jika susah didapatkan majelis zikir, majelis-majelis orang baik kecuali di masjid, maka kewajiban tanggung jawab setiap kepala lingkungan untuk membuat majelis lingkungan yang baik di tempatnya, agar lingkungan yang buruk itu tidak merajalela. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan sangat mahal. Tidak mungkin, tidak ada jaminan untuk kita jumpa kembali. Maka berniatlah mulai hari ini, ya Allah, aku tobat sebagaimana tobatnya Fudail bin Iyad. Aku ingin masuk ke dalam kebahagiaan yang abadi. Terlalu susah hidupku di atas dunia ini, ya Allah. Hari inilah kesempatan itu ya ibadallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menyambut Ramadan dan mengisi Ramadan dengan amal-amal yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma waffiq ulata umuril muslimina ajma'in lima tuhibbuhu wa tardah min naf'il ibadi wal bilad ya karim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulubi wal absar sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, udhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.